Maka berhasillah pada saat itu dia memberikan racun terhadap kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di waktu Rabu yang terakhir ini, di sini masa kumatnya. Jadi kumatlah racun yang ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan, tidak akan tinggal diam terhadap kepada hamba-hambanya yang menzalim kepada Rasulnya. Maka Allah memerintahkan 1000 malaikat untuk menurunkan penyakit ataupun bala ataupun kutukan terhadap kepada hamba-hambanya yang menzalim Rasulnya. Dari mulai tadi malam 1000 penyakit dan 1000 macam bala diturunkan Allah di langit yang pertama. Tapi belum turun, masih di langit yang pertama. Maka akan diturunkan oleh Allah penyakit itu. Itulah yang dikatakan bala kutukan terhadap kepada hamba-hambanya yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah memperingatkan kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah dan Rasul untuk mencari perlindungan supaya terhindar, supaya terlindung daripada bala kutukan ini. Maka coba kita lihat di daerah tanah suci Mekah sana, baik di benua India, hampir rata-rata seluruh umat Islam itu turun ke dalam sungai Gangga itu. Nah, mereka di situ mengambil keyakinan. Jadi mereka mandi, membersihkan tubuhnya dengan keyakinan. Maka terhindarlah segala penyakit kutukan yang akan diturunkan oleh Allah itu, karena mereka itu memberikan air mukjizat, air keramat, itu sungai Gangga itu. Karena sungai Gangga itu tidak tahu di mana ujungnya itu, di mana sumber mata airnya itu tidak tahu. Nah itu. Jadi yang kedua di negeri Mesir juga demikian. Cuman karena tidak ada dimasukkan ke dalam televisi, kalau tidak bisa kita melihat dan menontonnya bagaimana masyarakat umat Islam yang di negara Mesir itu juga semuanya bermacam-macam cara turun ke dalam sungai itu, membersihkan dirinya, mensucikan dirinya supaya terhindar daripada kutukan Allah itu. Maka mereka niat mandi itu adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sungai Mesir itu sama sungai Gangga yang tidak tahu di mana sumbernya dan ujungnya. Cuman ada berita daripada perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa dia Mi'raj, semasa Nabi itu berada di langit yang ketujuh. Maka Nabi kita Muhammad SAW singgah di Sidratul Muntaha. Nah, di sana bertemulah sumber air yang dua sungai itu. Adalah berpangkal, berawal di kayu Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh. Itulah sumber mata air sungai Gangga sama sungai Nil, yaitu di Mesir sana. Itu maka mereka di sana menganggap sungai itu sungai keramat. Nah itu. Nah jadi begitu pula di mana di sana sini umat Islam yang paham dan yang mengerti. Artinya cara bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perlindungan bahaya malapetaka bala kutukan yang akan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kepada hamba-hambanya yang menzalimi, yang mendurhaka kepada Rasulnya. Nah, maka yang sebenarnya daripada peraturan yang keyakinan yang sudah diamalkan oleh umat Islam, bekerja pun mereka tidak berani pada sehari ini tadi. Karena apabila mereka bekerja, maka bermacam-macam bala petaka dan menimpa kepada mereka. Nah,
Dan kemudian hanya untuk istirahat sehari tadi, mereka itulah berdoa, bertolak bala, mensucikan diri, mandi dan sebagainya. Itulah yang dilakukan. Cara berlindung, cara bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar daripada kutukan itu. Nah, jadi ini tidak tahu kita kapan Tuhan itu menurunkan bala itu yang dari langit yang pertama itu ke langit ke muka bumi ini. Karena sudah berada di langit yang pertama. Hanya tinggal turunnya saja ke muka bumi ini melewati air hujan. Nah itu. Jadi bermacam-macam bala, bermacam-macam bencana nanti yang akan terjadi. Karena 1000 macam rupa bala itu. Bukan satu macam, 1000 macam. Yang sudah diturunkan oleh Allah. Nah itu. Jadi kemudian, nah bagi kita pada malam hari yang berbahagia ini bukan ikut-ikutan. Kita itu sudah punya dasar dan sudah punya keyakinan. Itu. Dan kita sudah menerima pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengancam kepada hamba-hambanya yang zalim dan yang durhaka kepada Rasulnya. Maka bagi umat Islam yang beriman berlindunglah kepada Allah. Itu maka Allah mengatakan na'udzubillah. Nah, berlindunglah kepada Allah. Nah, itu maksudnya itu. Jadi cara berlindung kepada Allah bermacam-macam. Nah, cara beramal, kemudian cara berdoa, dan bermacam-macam cara. Ada doa hanya secara menampung tangan, dan ada doa hanya secara perbuatan. Nah, bagi mereka yang ada di yang di Sungai Gangga dan Sungai Mesir itu, mereka berdoa dengan secara perbuatan. Yaitu mereka rame-rame masuk ke dalam sungai itu untuk mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mungkin itulah keterangan singkat mengenai hajat atau niat pada malam hari yang berbahagia ini. Pelaksanaan yang akan kita laksanakan ini. Nah, kita masing-masing bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bermohon perlindungan kepada Allah. Jadi kita awali dengan ummul kitab, yaitu suratul Fatihah. Kemudian disertai dengan Al-Ikhlas. Dan kemudian berikutnya kemudian disertai dengan tahlil. Nah, seberapa nanti ikhlas. Nah, jadi semasa kita melakukan dalam amal inilah kita bermohon kepada Allah dan hati kita meniatkan supaya kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari malapetaka bencana yang menjadi kutukan Allah terhadap kepada hambanya. Nah, jadi kemudian barulah kita nanti kita sertai dengan doa. Ya, mudah-mudahan doa kita itu nanti dikabulkan oleh Allah. Nah, maka kita dapatlah terhindar dan dilindungi oleh Allah daripada yang dimaksud oleh Allah, karena Allah sangat murka. Hambanya itu adalah mencelakakan Rasulnya. Kalau Allah dicelakakan oleh hambanya, Allah tidak marah. Dan Allah tidak akan mengadakan pembalasan kepada hambanya. Tetapi jika hamba ini merusak Rasulnya, nah, maka Allah itu tidak ada lagi memberikan tempo dan waktu. Maka akan dihancurkan dan dibinasakan umat itu. Lihat saja contoh-contoh di atas, seperti umat Nabi Nuh, habis semua dimusnahkan. Nah, itu tinggal 24 orang. Itu pun masuk iblis. Nah, itu berapa banyak, habis semua musnah. Nah, itu ditenggelamkan oleh air. Nah, kemudian Nabi Lut, tinggal 13 orang, habis musnah umatnya itu. Dikipas oleh malaikat Jibril
sehingga tidak ada berkubur. Nah, kemudian itu anak buah Raja Fir'aun yang membinasakan rasulnya, itu yang bernama Nabi Musa alaihissalam. Nah, habis musnah di dalam lautan yang sangat dalam. Habis semua pasukan-pasukannya beserta Fir'aun itu. Tidak berkubur di daratan, maka berkubur di dalam lautan. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah aman, tidak pernah tidur nyenyak, tidak pernah makan enak, karena terus-menerus dikejar oleh pasukan Abu Jahal dan Abu Lahab. Senantiasa diancam dengan secara pembunuhan, bukan secara fitnah, bukan seperti cacian, tuduhan, bukan hanya itu saja, bahkan pembunuhan. Bahkan banyak di sana orang-orang yang mau mengambil upah untuk menangkap hidup ataupun mati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Tidak ada yang aman. Para rasul yang diutus oleh Allah turun ke muka bumi ini, apabila ada rasul, tetap akan dibinasakan oleh mereka. Sampai juga sekarang hampir 90% umat Islam yang mendurhaka kepada rasulnya. Kenapa? Rasulnya dihayalkan di Mekah. Itu hayalan, itu ajaran setan. Gitu. Kalau Rasul kita di Mekah ataupun di Madinah, itu ajaran setan. Itu Rasul tidak terpisah dengan umat manusia. Itu Rasulullah. Karena Tuhannya juga tidak berpisah dengan manusia. Itu karena hadis Rasul mengatakan di mana adanya Tuhan, di atas. Itu orang kafir itu. Itu orang kafir menuduh Tuhan itu di atas, karena tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kalau berdasarkan Al-Quran dan hadis, tak berani menunjuk Tuhan itu di atas. Itu karena Tuhan di atas, maka hamba merajalela membuat maksiat di muka bumi ini. Karena Tuhan di atas, tak melihat hamba berbuat maksiat di muka bumi ini. Sedangkan Rasulullah mengatakan, la takhaf, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu gemetar. Allah itu beserta kita. Itu tidak pernah mau kita dengar itu. Cakap Rasulullah itu tidak pernah kita dengar, kita pekakkan kuping kita. Nah, coba Al-Quran mengatakan, Tuhan lagi mengatakan, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah itu beserta kamu barang di mana kamu berada. Tiap-tiap ada Allah, ada Muhammad, yang ada Muhammad, ada Allah. Ini orang yang tidak bisa terpisah. Kenapa? Maka kita tunjuk di atas, di langit sana Allah. Allah apa yang di atas sana? Disinilah kita kasasarnya. Yang mana ikut-ikutan habis semua menyasar itu. Tidak kita bertuhan, tidak punya rasul. Akhirnya tiba-tiba datang kutukan Allah, datang kutukan Rasul. Karena kita mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul. Karena kita tidak mengenal siapa itu Allah dan siapa itu Rasul. Hanya dihayalkan. Di atas kata orang Allah, kita tunjuk juga di atas. Di Mekah kata orang Rasul, kita katakan juga di Mekah. Tapi kita tidak mau tahu kepada Allah dan Rasul. Sedangkan Allah senantiasa mengadakan, meniadakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menunjukkan jalan yang benar. Tiap hari diberi rezeki oleh Allah. Kenapa? Maka kita sekarang mendurhaka kepada Allah. Tiap hari kita itu diberi makan oleh Allah, diberikan minuman oleh Allah, diberikan pakaian oleh Allah, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah. Kenapa masih mendurhaka kepada Allah? Jadi kita ini mau kemana? Kok kita melawan Allah? Bumi ini bumi siapa? Ada khayalan daripada Allah punya? Katalah carilah bumi yang lain daripada bumiku ini. Silakan berantahlah.
Kalau tidak percaya kepada Allah, carilah bumi yang lain daripada bumi Allah ini. Nah, macam mana coba mau kemana kita? Nah, jadi itulah peringatan-peringatan Allah. Nah, jadi mudah-mudahan jangan adanya kita mengadakan permohonan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan terlindung, kita akan terhindar daripada bala dan bencana yang akan diturunkan oleh Allah, yang akan menjadi kutukan kepada hamba. Jadi barangkali hanya itulah keterangan sedikit yang dapat saya sampaikan supaya kita memahami dan mengerti apa yang kita kerjakan. Jangan kita kerjakan saja, kita tidak tahu apa yang kita kerjakan itu, apa maksud dan tujuannya. Itu. Jadi kalau hanya kerjakan saja, ikut-ikutan saja, kata Rasulullah, itu ada pekerjaan yang sesat. Wal amalu bila amalin balalun sadid. Berbuat tiada berilmu, sesat yang sangat. Nah, jadi supaya kita terhindar daripada kesesatan, maka inilah penjelasan sedikit dan keterangan sedikit yang saya sampaikan, supaya kita mengerti, supaya kita memahami apa yang akan kita laksanakan ini. Nah, jadi barangkali itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Kita katakan sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La hawla wala quwwata ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sahabati wal qarabati wal jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal malaikatil muqarrabin was syuhada'i was salihin sayyidul lillahi wa lahumul fatihah. والمقصود الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. Yeah.
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب
لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات منهم والأموات يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا كلها واجعلنا من حفظ الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على إلياس عليكم تبتم فادخلوها خالدين حي حتى مطلع الفجر وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزة عما يصفون على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وارزقنا صحة في الدين والدنيا والآخرة يا فريد الحم يا قاصف الغم عباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم من جهد البلاء من فتنة الدنيا محيا وممات إنك على كل شيء قدير دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها